Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Hizbun Arif dan rekan saya. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda. Alhamdulillah nih pemirsa Off the Record, saya lihat Mas Hersu pagi ini kelihatan segar begitu ya, walau katanya kondisinya masih naik turun. Belum, sebenarnya ini masih harus isoman gitu ya, dan saya belum ngecek lagi apakah sudah negatif atau belum. Tapi yang jelas ya memang belum stabil. Tapi saya kira berdasarkan pengalamannya dari Mbak Agi ini kan kalau dalam soal COVID lebih senior ya daripada saya. Memang begitu ya, kalau COVID itu naik turun ya kondisi tubuh ya. Iya, naik turun Mas Hersu, dan itu sepertinya ya memang dialami ya oleh yang lain-lain juga. Jadi jangan, don't worry lah Mas Hersu. Oh, Pasti oke. nanti sehat lagi. Oke, tapi jangan bawa-bawa usia ya, karena itu sensitif gitu ya nanti kalau. Oke, seperti biasa kita mengajak Anda semua, para viewer kita, untuk ngobrol di meja redaksi, dari dapur redaksi Forum News Network, dalam obrolan membaca berita di balik berita, yakni program Off the Record. Dan kita akan mengajak Anda untuk mencermati berbagai peristiwa yang ada, dan bedanya kalau dengan program lain, ini kita memberikan insight story-nya gitu ya Mbak ya, dalam Off the Record. Ya. Oke, apa Mbak kira-kira yang sekarang ini paling heboh? Saya kira soal ini ya, soal jahat itu ya, jaminan hari tua yang para buruh hari ini, para pekerja menuntut itu lagi rame ya sekarang ya. Iya, betul. Rencananya hari ini pekerja akan demo gitu, sedikitnya ada 1.000 pekerja yang akan demo ke BPJS Ketenagakerjaan dan juga ke Kemenaker begitu. Terus kemudian juga ada beberapa analisa Mas Hersu ya, dugaan-dugaan, bahkan ada yang menduga bahwa dari pakar kebijakan publik itu mengatakan bahwa wajar kalau buruh curiga bahwa dana JHT itu kosong gitu. Curiga ya, bukan menuduh, tapi curiga gitu. Nah, terus kemudian juga, Mas Hersu senang nih, ada persiapan Pak Jokowi akan berkemah, lokasinya di titik nol itu sudah mulai dibenahi gitu ya, diperindah gitu, disiapkan. Terus kemudian yang lainnya apa lagi ini ya Mas Hersu ya? Mungkin Wadas ya, masih Mutong, saya kira Mutong juga masih harus diikuti ya. Kan kita selalu mengingatkan gini. Kemarin saya dengan Bung Rocky menyinggung soal voice dan noise gitu ya. Jadi kita harus tetap menjaga, FNN itu tugas kita adalah menjaga agar kita tetap kembalikan perbincangan publik itu berupa voice, bukan noise gitu ya. Noise itu apa sih yang dilakukan oleh para buzzer gitu ya, mengalihkan persoalan di Wadas, itu noise. Terus kemudian ini goreng isu-isu sara, isu keagamaan, itu kan juga bagian dari noise saja ya gitu ya. Nah, kita kembalikan pembicaraan-pembicaraan yang lebih substansial. Saya kira soal ibu kota baru, soal tadi jahat tadi, itu adalah hal-hal yang esensial karena ini berkaitan dengan kepentingan dari para pekerja kita. Yang sudah hampir 1,5 juta ya Mbak ya, yang tanda tangan petisinya ya. Petisi ya. Iya, petisi tampaknya ini terus bergulir ya dari hari ke hari. Kalau kita melihat membuka linknya, itu dari detik ke detik tuh naik. Wah, ini baru sekali ini saya melihat sebuah petisi yang demikian diminati ya oleh, ya tentunya saya menduga sih yang banyak menandatangani adalah para buruh dan para pekerja, dan juga mereka yang bersimpati terhadap masalah ini, karena suaranya banyak sekali. Dan kemudian juga sudah ada yang dari buruh sektor industri, kalau tidak salah Mas Hersu, itu yang sudah menggugat ini ya, yang sudah peraturan Permenaker nomor 2 tahun 2002 ini, yang kemudian sudah akan menggugatnya ke MK gitu untuk uji materi begitu. Nah, ini seru nih. Terus kemudian KSPI, dari presiden KSPI-nya Pak siapa namanya, Pak Iqbal ya, Said Iqbal, ya sudah menyurati Pak Jokowi juga, meminta agar dicabut aturan jahat ini begitu. Dan dia menilai Ibu Ida gitu, Ibu Kemenaker, sebagai menteri yang terburuk sepanjang kementerian tersebut ada. Wah, ini masih akan terus bergulir terus Mas Hersu, dan kemudian ada angka-angkanya juga. Mungkin Mas Hersu berminat untuk, dan pemirsa Off the Record ini berminat untuk melihat akar kebijakan publik yang diungkapkan oleh Mas
Ahmad Nur Hidayat gitu. Siapa sih Mas Ahmad Nur Hidayat ini sebenarnya, Mas Hirsul? Mas Ahmad Nur Hidayat itu manggilnya Mat Nur. Ini anak muda, anak cerdas. Dia sekarang CEO Narasi ya, Narasi Institute ya. Itu beda ya dengan narasinya Najwa, beda ini. Dia bersama dengan Fadil Hasan ini, Narasi Institute itu. Dia dulu ini memang aktivis juga. Dia dulu presiden BEM-nya UI. Dia pada waktu itu. Jadi, saya nggak kaget kalau dia masih terus melanjutkan aktivitasnya ketika dia sudah menjadi profesional. Ini data, nah ini saya kira angka yang diungkap oleh Mat Nur ini itu menarik ya, dan itu bisa menjelaskan mengapa kemudian dana itu ditahan oleh pemerintah kan gitu, dengan alasan bahwa bukan ini nggak ditahan, memang ini untuk kepentingan jaminan hari tua ya, mesti nanti dibagi setelah hari tua. Saya kira bukan soal itu ya, kalau kita membaca data-data yang disampaikan oleh Mat Nur. Gimana itu datanya, Mbak? Iya, jadi tahun 2020 saja dari investasi yang didapat dari JHT ini itu sudah ada sekitar 22,9 triliun. Jadi hampir mencapai 23 triliun. Itu kan angka yang sangat besar ya, Mas Hirsu. Dan kemudian di media, Mas Ahmad Nur Hidayat ini mengatakan bahwa tidak heran kalau muncul dugaan perubahan kebijakan itu dilakukan untuk mengatasi keterbatasan likuiditas dari pemerintah atau akan diinvestasikan lain untuk proyek-proyek infrastruktur gitu. Kalau menurut dia ya sebagai pengamat kebijakan publik. Nah, perubahan aturan pencairan JHT ini ya itu dapat menahan sekitar 387,45 triliun iuran bekerja di BPJS. Jadi sekitar 70% dari nilainya yaitu sekitar 553,5 triliun itu pada akhir 2021. Ya, terus kemudian mayoritas dana tersebut yaitu 63% ditempatkan di surat utang. Begitu kalau menurut catatan dia. Nah, dia juga mencatat bahwa 19% ada di deposito, 11% di saham, 6,5% di reksadana, dan 0,5% merupakan investasi langsung. Jadi bila dana sekitar yang 70% itu tadi, 387 triliun tadi, dapat dikelola sampai pekerja berusia 56 tahun, maka pemerintah memiliki dana likuid yang cukup besar untuk dimanfaatkan. Begitu cerita di baliknya, Mas Hersu. Ya, jadi saya kira ini membantu kita memahami mengapa kemudian pemerintah ngotot menahan uang itu gitu ya, uang para pekerja ini. Ya kan kita tahu kan bahwa dalam situasi sekarang ini pemerintah sedang kesulitan likuiditas. Kita pasti mundur lagi nih, Mbak, berkaitan dengan statement dari IMF sebelumnya yang minta agar Bank Indonesia tidak lagi membantu pemerintah membeli surat berharga negara SBN di pasar primer ya, dan itu akan menjadi persoalan yang sangat serius bagi anggaran pemerintah, karena selama ini kan pemerintah cukup terbantu yang disebut burden sharing gitu ya, berbagi beban antara pemerintah dengan Bank Indonesia, walaupun sebenarnya ini nggak boleh sebenarnya aturannya kan, tugas Bank Indonesia bukan seperti itu. Dia selama ini kalau beli SBN itu dia di pasar sekunder, bukan di pasar primer. Tapi kan sekarang sekarang dia belinya di pasar primer. Nah, saya sih nggak terlalu kaget sih kalau mendengar analisis dari Mat Nur tadi. Kenapa? Karena kemarin itu kan Anda tentu masih ingat ya ketika Bu Sri Mulyani di DPR waktu itu menyatakan akan menggunakan dana PEN untuk betul. Jadi ini kalau apa ya, istilahnya kolek sana kolek sini lah gitu sekarang pemerintah itu, dari kolek pokoknya dana-dananya ada, kolek sana kolek sini ya, dan ini duit gede, dan kalau bisa ditahan tadi itu kan bisa dimanfaatkan dulu oleh pemerintah. Tapi menjadi pertanyaannya, kalau kemudian itu digunakan untuk infrastruktur yang mangkrak, kemudian itu siapa yang nanti bertanggung jawab? Kalau dana-dananya itu amblas, siapa yang bertanggung jawab? Itu kan jadi pertanyaan serius kan, dan itu punya buruh, bukan punya pemerintah dananya. Ini kan kita teringat kayak dulu dana haji ya yang ribut-ribut, dan pemerintah juga membantah kan pada waktu itu ya, bahwa nggak ada. Jadi polemik. Ini saya kira insight-nya di situ, Mbak, dan sebenarnya orang semua sejak awal sudah memahami bahwa ada latar belakang semacam itu. Tapi dengan hitung-hitungan tadi yang di data-data yang disampaikan oleh Mat Nur, jadi menurut saya menarik, itu make sense. Memang seperti itu.
Dan wajar kalau kemudian buruh pada menuntut untuk ya mereka minta dicairkan, terutama bagi mereka yang sekarang di PHK kan. Gitu. Betul. Kemarin juga Pak Menko ya perekonomian Pak Erlangga mengatakan bahwa JKP yaitu jaminan apa yang untuk orang yang di PHK. Itu katanya lebih menguntungkan. Nih saya cari beritanya ya. Menko mengatakan bahwa soal JKP lebih untung dari JHT. Tapi Said Iqbal mengatakan bahwa itu adalah pembohongan publik. Jadi JKP adalah jaminan kehilangan pekerjaan ya. Nah, ternyata dari JKP itu tadi nilainya adalah sekitar 45% dari gaji begitu dari seorang pekerja atau buruh itu akan dibayarkan apabila dia terkena PHK begitu. Itu selama 3 bulan Mas Ersu, 45%. Katakanlah misalnya 3 juta ya hampir 1,5 juta gitu per bulan selama 3 bulan. Sesudah itu 3 bulan berikutnya adalah sekitar 25%. Tapi setelah itu tidak ada. Padahal tidak ada jaminan bahwa setelah 6 bulan itu dia akan mendapatkan pekerjaan baru dalam kondisi yang seperti ini begitu. Nah, itu yang dipersoalkan. Belum lagi itu baru bisa diberikan jika dia sudah selama 12 bulan kalau tidak salah itu dia sudah membayarkan iuran secara terus-menerus begitu. Jadi memang ada persyaratan-persyaratan. Nah, ini yang paling ini kalau seandainya dia adalah honorer. Honorer itu seringkali tidak mencapai 1 tahun ya sudah diputus walaupun dia sudah membayar selama sekian bulan dia sudah tidak berhak lagi gitu. Itu yang menjadi permasalahan karena jumlah orang yang demikian ini tidak sedikit gitu. Banyak ternyata yang seperti ini karena sepertinya sekarang mekanisme untuk tenaga baru gitu ya di sebuah perusahaan kan memang tidak seperti zaman kita dulu ya yang hanya probation 4 bulan, 6 bulan sudah itu menjadi tenaga kerja tetap. Kalau sekarang kan banyak PKWT 6 bulan, PKWT 1 tahun yang diperpanjang. Caranya seperti itu begitu apalagi banyak tenaga outsourcing. Nah, ini sebenarnya dan yang menarik lagi, Mas Ersu, itu ada protes gitu ya, atau pernyataan dari Mbak Puan. Mungkin Mas Ersu juga sudah tahu, Mbak Puan menyatakan bahwa tidak ada komunikasi publik dengan parlemen, terus kemudian juga ini kurang disosialisasikan, dan ini tidak sensitif. Betul yang dikatakan Pak Puan, ini tidak sensitif karena dikeluarkan pada saat pandemi seperti ini. Tapi kemudian langsung dijawab oleh Bu Menaker, Ibu Ida, bahwa ini sebenarnya landasan undang-undangnya dikeluarkan oleh Bu Megawati, begitu ditandatangani oleh Bu Megawati pada tahun 2004. Jadi jejaknya itu adalah tanda tangan oleh undang-undang oleh Bu Megawati, kemudian Permenakernya dikeluarkan oleh Pak Jokowi pada saat sekarang gitu. Dulu juga pernah akan dikeluarkan peraturannya ya tahun 2015 kalau tidak salah, tapi itu kemudian ditolak gitu. Maksudnya banyak penolakan, kemudian sekarang dikeluarkan kembali nih soal JHT ini. Mas Ersu melihat ini bagaimana nih? Ini berani juga loh ini Bu Menaker ini langsung kan ke jantungnya gitu menjawabnya. Saya kira yang pertama kita mesti apresiasi sikap dari Bu Puan gitu. Apalagi kalau kemudian ternyata dia mengkritik kebijakan yang dilahirkan di masa ibunya dulu gitu. Oh, melihatnya begitu ya. Betul. Ya kita apresiasi bagus dong. Nah, kalau betul. Tapi ini kalau betul ya, atau jangan-jangan ini lagi-lagi berkaitan. Saya kira berarti kalau memang bukan seperti itu niatnya, Mbak Puan nggak dapat masukan yang cukup komprehensif dari timnya nih, tim konten di beliau ini kurang teliti dan akhirnya itu jadi semacam senjata makan tuan kan gitu ya. kan tadinya maksudnya saya paham maksudnya Mbak Puan ini kan ini momentum. Saya kira sebagai politisi sah-sah saja dia. Apalagi dia masuk salah satu kandidat yang disebut-sebut akan running pada Pilpres 2024 gitu. Kita nggak tahu apa betul. Bagi capres atau bagi cawapres, ya harus memanfaatkan segala macam momentum dan buruh ini isu populis. Kan tadi Anda udah singgung soal sampai ada hampir 0,5 juta orang yang tanda tangan gitu ya. Dan saya kira itu masih akan terus berlanjut. Jadi memang sebagai seorang politisi ya dia harus memanfaatkan momentum itu gitu. Jangan hanya sekedar main karpet. Kalau Pak Erick Thohir kan main karpet. Masa orang lagi buruh lagi sibuk ini Pak Erick sibuk ngurusin karpet yang tipis gitu. Ini jadi setipis apa ya? Nanti setipis ATM. Nah, Mbak Puan bagus, tapi sayangnya ini lagi-lagi. Nah, saya bilang ini catatan saya kira buat
membuat Mbak Puan timnya jangan bikin blunder ini dong, karena kalau dengan cara begini ini saya banyak sekali baca saya dapatkan meme-nya ya soal ini ya yang pernyataan Mbak Puan ini kemudian langsung dimentahkan oleh Menakar itu banyak sekali meme-nya ya di berbagai media sosial ya, saya tangkap ya gitu ya. Iya betul. Ini sayang sekali nih kalau dalam situasi begini kemudian justru malah jadi blunder lagi nih. Padahal sebenarnya isu ini isu yang cakep gitu, isu yang cantik gitu. Dan sebenarnya dia bisa mengambil angle atau sudut pandang yang berbeda yang tetap juga menunjukkan bahwa dia peduli dengan isu buruh ini gitu. Iya. Ya mungkin sebagai praktisi media kita bisa menyarankan kepada Mbak Puan karena memang beberapa kali sudah blunder ya, seperti yang misalnya baliho di Gunung Semeru. Iya, terus kemudian juga pernah jadi ya sedikit bahan bulian karena ada buku tulis yang gambarnya Mbak Puan gitu. Masa anak-anak aja dijadikan ajang untuk pencitraan begitu kan? Ya, walaupun Mbak Puan maksudnya adalah supaya anak-anak aware bahwa ini loh ada wakil rakyat, ada sistem pemerintahan kita, sistem demokrasi, ada DPR, dan sayalah ketua DPR-nya, begitu mungkin ya. Tapi itu dinilai itu tidak efektif gitu, kurang efektif gitu melakukan politik gitu tuh ya kepada anak yang masih sangat anak-anak SD begitu. Nah, ya mungkin seperti kata Mas Hersu, mungkin supaya lebih efektif nih timnya Mbak Puan, ayo gitu. Pak Ganjar sudah bukan kita memanas ya, tapi kita melihat Pak Ganjar itu efektif sekali dia pencitraannya begitu. Nah, Mbak Puan ini rupanya masih ketinggalan. Ya, dan sekarang sebenarnya momentumnya paling bagus tuh kalau memang Mbak Puan tuh mau bersaing dengan Pak Ganjar, kan Pak Ganjar lagi babak belur nih di Wadas gitu ya. Ya harusnya ini adalah satu momentum yang sangat bagus untuk diambil alih gitu. Nah, ini kayak gini nih kalau dari pengalaman kita dulu yaitu memang kita mesti tahu mana isu yang daily issue gitu yang kemudian jadi running isu gitu ya. Terus mana isu yang sangat substansial dan mana yang tidak gitu. Ini sebenarnya isu yang sangat substansial ya, isu soal buruh itu, dan kalau dikelola dengan bagus oleh para politisi ini bisa jadi momentum yang sangat bagus. Tapi kan agak susahnya begini. Kita semua melihat rekam jejak dari para politisi kita di DPR kan. Mereka ini kan yang pro pada Omnibus Law, itu yang tidak berpihak pada pekerja buruh dan sebagainya, para pekerja dan buruh gitu. Kalau sekarang mereka tiba-tiba mereka kok jadi peduli sama buruh, lu kemana aja selama ini kan gitu. Kan orang jadi gampang nyatat, walaupun kita ingatkan memori orang Indonesia itu pendek, jadi nggak apa-apa kalau mau main itu masuk aja, nggak jadi masalah itu, Mbak Agi. Betul. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal Wadas tadi, Mas Hersu, ini YLBHI yang terus kritis ya, dari pihak YLBHI mencatat berbagai temuannya di sana. Selain YLBHI juga Komnas HAM. Nah, kalau YLBHI sendiri itu mencatat ada 9 dugaan pelanggaran HAM polisi di Desa Wadas. Nah, ini sepertinya juga YLBHI kalau saya melihat ya berusaha supaya dia berada di tengah-tengah, tapi sejak awal kita tahu YLBHI ini lebih dekat kepada Pak Ganjar ya kalau kita lihat, apalagi dia menerima penunjukan dari Pak Ganjar untuk melakukan komunikasi tanpa ada Pak Ganjar di situ, maksudnya komunikasi dengan warga Wadas yang memang menolak begitu kan, tapi warga Wadas itu tidak datang gitu pada saat rapat diskusi tersebut. Nah, terus kemudian ini dari pihak YLBHI menilai bahwa ada 9 poin nih Mas Hersu. Jadi soal kekerasan, soal penangkapan, terus kemudian di lokasi begitu ya dengan membawa senjata lengkap padahal itu dinilai tidak perlu begitu. Terus kemudian jumlahnya juga berlebihan, dipandang berlebihan untuk menghadapi warga gitu. Jadi menimbulkan semacam efek ketakutan atau intimidasi. Nah, itu antara lain yang dan itu akan dapat menimbulkan trauma kepada anak-anak gitu ya, dan juga kepada orang tua. Itu antara lain dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Wadas. Ini kalau sudah ada catatan seperti ini, sepertinya ini akan terus bergulir nih Mas Hersu di sana. Walaupun seperti yang Mas Hersu bilang, ini sepertinya Pak Ganjar juga berusaha untuk lempar masalah kepada Kapolda dan Polresnya begitu ya. Benar sih memang bahwa polisi melakukan pelanggaran lah tadi ya, dan itu bukan hanya kita yang menyebutkan, KSP juga memberikan kesimpulan seperti itu kan, bahwa betul. Tidak ada yang berlebihan, tidak kekerasan, itu KSP menyimpulkan semacam itu.
Tetapi sebenarnya nggak boleh juga kalau Pak Ganjar kemudian dia semacam lempar tanggung jawab bahwa itu silakan dievaluasi oleh Kapolda. Kenapa? Karena kan ini sebenarnya itu ekses, ya itu kebijakan utamanya itu adalah kebijakan Pak Ganjar yang menetapkan Wadas sebagai lahan untuk penggalian batu andesit, kan itu kan sebenarnya yang jadi sumber permasalahannya, dan itu juga yang disampaikan oleh seorang Kiai NU di sana, Imam Aziz kalau tidak salah saya, dia dia memberikan kesimpulan semacam itu bahwa setidaknya ada beberapa pelanggaran yang dilakukan. Pertama itu kan disebutkan bahwa ketika prosesnya itu proses uji publik dan sebagainya itu kan sudah ditolak sebenarnya oleh warga di sana gitu. Tapi kan terus dilanjutkan, dan kemudian dari sisi AMDAL disebutkan bahwa mayoritas warga di situ menyepakati untuk dilakukan penggalian tambang andesit. Tapi katanya faktanya nggak seperti itu kan gitu. Iya, betul. Yang berikutnya kemudian menjadikan satu itu antara izin IPL-nya itu dengan Wadas, dengan bendungan bener. Ini kan dua hal yang berbeda. Kalau bener itu memang ada payung hukumnya, yakni dia proyek strategis nasional. Bisa kan. Kalau ini nggak ada, ini urusannya soal yup aja, ini soal bisnis biasa. Nah, yang jadi kan kemarin orang sekarang bertanya-tanya tuh Mbak, ini apa ya urusannya, kenapa kok Wadas ya? Oke, dijelaskan bahwa Wadas memang paling dekat dengan bendungan bener gitu ya, hanya 10-15 kilo. Jadi secara ekonomis itu pasti lebih menguntungkan kalau ngambilnya dari Wadas gitu, bukan dari lain. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaannya, oke, kenapa kok setelah ditolak kok Ganjar tetap ngotot gitu? Ini kan kemudian betul. Itu Mbak yang jadi orang tanya-tanya, ada apa ya di balik ini? Karena ternyata kan kita baca-baca potensi batu andesit di situ itu besar sekali. Jadi jauh lebih dari kebutuhan untuk pembangunan bendungan itu sendiri kan gitu kan? Iya, betul. Bendungannya hanya sekitar 8 juta sampai 15 juta meter kubik begitu, sementara potensinya bisa puluhan, ratusan, bahkan ada sebuah catatan yang menyebut itu bisa miliaran kubik gitu, sehingga nilainya bisa menjadi triliun gitu. Wah, itu sebuah temuan yang luar biasa kalau seandainya hal itu benar begitu ya. Nah, soal Wadas, soal Pak Ganjar yang masih tetap kemarin sudah melakukan pertemuan dengan warga yang menolak. Sebelumnya kan hanya dengan warga yang setuju, kemarin dengan warga yang menolak. Dan kemudian sesudah terjadi dialog, warga tetap menolak, gitu ya, walaupun dengan cara yang halus, gitu ya, sudah dikerasin pun tetap sayang kepada Pak Ganjar, memberikan durian dan sebagainya. Tapi Pak Ganjar tetap akan datang lagi, menyatakan akan datang lagi untuk menginap di Wadas. Nah, ini yang menginap ini rupanya tidak hanya Pak Ganjar ya Mas Ersu, ini memang timnya sama atau bagaimana ya? Pak Jokowi kan juga akan membuat kemah ya, untuk berkemah menginap di Sepaku, yaitu di Penajam Pasir Utara. Nah, Pak Ganjar juga akan menginap juga di Wadas begitu. Ini memang efektifkah Mas Ersu ya hal seperti itu untuk mendekati, atau kalau Pak Jokowi sendiri mungkin untuk berdialog ya dengan gubernur-gubernur Kaltim yang sebagian besar, dan juga tokoh-tokoh Kaltim dan tokoh-tokoh Kalimantan umumnya yang saat ini menyuarakan supaya kepala otorita itu dari putra daerah begitu. Nah, mungkin akan salah satunya tema dialognya adalah antara lain juga soal itu begitu ya. Nah, sementara kalau Pak Ganjar kan adalah untuk terus melakukan pendekatan, berusaha supaya mengelus gitu ya, supaya warga itu setuju terhadap penambangan andesit. Nah, efektifkah ini ya Mas Hersu? Kalau saya lihat memang dari sikap Pak Ganjar ini, meskipun dia terkesan akomodatif, tapi dia kelihatannya nggak mundur dari rencana untuk untuk melanjutkan penambangan di Wadas tuh. Dari dialog-dialog yang kita cermati kemarin, itu kelihatannya dia tetap berusaha meyakinkan agar warga menerima soal itu. Tapi tadi kan Anda menyinggung soal mereka memberikan oleh-oleh kepada Pak Ganjar tuh, hasil bumi, termasuk juga durian yang katanya paling enak di dunia itu. Nah, itu kan sebenarnya dari sisi bahasa orang Jawa itu kan sindiran halus sebenarnya, menunjukkan bahwa ya, ini kami ini udah cukup makmur, hidup kami ini di sini, dan jangan dirusak kehidupan kami ini. Kira-kira sebenarnya itu. Kalau sebagai orang Jawa, saya kira Pak Ganjar paham soal itu. Nah, tetapi pasti ada kepentingan lain sehingga dia tetap ngotot untuk terus melanjutkan penambangan di situ. Ini saya kira ceritanya akan panjang nih Mbak Wadas ini. Pilihannya nanti apakah
terus mereka pada satu sisi pemerintah akan ngotot dan kemudian mau nggak mau opsinya ya kekerasan gitu kalau sudah seperti ini. Ya, semoga tidak ya, semoga tidak terjadi hal-hal yang buruk gitu ya, karena memang ya selama ya mungkin selama kita tahu ada Wadas gitu ya di Purworejo ini kan desa yang sangat aman, damai, subur, sumber airnya banyak dan kemudian juga banyak tanaman-tanaman perkebunan atau tanaman hutan yang tidak dipelihara pun memberikan penghasilan kepada para warga sekitar gitu. Ya semoga kalau ada pengamat yang mengatakan ini yang bermain adalah mafia dari mafia tambang dan juga mafia wisata gitu ya, karena nantinya sesudah ditambang terus bagaimana nanti? Ya itu nanti akan bisa direhabilitasi menjadi lokasi wisata baru gitu yang tetap dia akan menghasilkan ekonomi begitu ya, berpotensi untuk menghasilkan ekonomi sendiri di daerah tersebut gitu. Nah, ini kan menurut pandangan mereka, menurut pandangan masyarakat ini kan lain lagi gitu. Kita tahu kalau seandainya di desa itu yang namanya keluarga tidak hanya keluarga kita sendiri, bahkan kadang satu dusun itu sudah seperti keluarga, saling beranak pinak, saling. Jadi itulah mungkin yang sangat memberatkan masyarakat di sana. Nah, sementara di Penajam Pasir Utara di Sepaku nih Mas Hersu sudah mulai ada pengerasan jalan, sudah mulai ada pelebaran jalan, pembuatan parkir, air bersih ya. Di sana kan tidak ada kehidupan sebelumnya kecuali pohon-pohon begitu ya. Ini tentu ini effort yang luar biasa Mas Hersu untuk Pak Jokowi akan menginap di sana. Oh iya Mbak, ini jangankan untuk wilayah-wilayah seperti ini ya, pengamanannya itu harus ekstra keras seorang presiden ya. Daerah ini kan ini relatif ini kan daerah terbuka ya jadinya ya, itu pasti pengamanannya akan ekstra. Jadi biasanya selain kayak gini nih, saya sih tahu sebagai orang yang pernah lama di liputan atau nongkrong poskonya di istana gitu. Selain ini kan selain melibatkan pas pampres gitu, pasukan presiden itu kan ring 1 biasanya itu pas pampres yang akan jaga, tapi nanti ring 2-nya itu nanti siapa ring 3-nya itu melibatkan jumlah yang sangat besar sekali, apalagi kemudian di daerah-daerah semacam ini dan semuanya harus ini kan infrastrukturnya harus dibangun semua ya, yang kasus yang di sini nih. Nah ini saya nggak tahu apa ya target dari Pak Jokowi untuk apa. Menurut saya ini lebih pada meyakinkan dirinya sendiri saja gitu bahwa beliau datang sana, dan nanti saya sih sudah bisa membayangkan nanti sesi fotonya seperti apa gitu. Pasti Pak Jokowi akan berdiri sendirian gitu di memandang kejauhan seperti itu kan biasanya gitu ya, pakai baju putih dan warna hitam kejauhan, terus beliau jalan-jalan sendirian gitu seperti merenungi sesuatu di ibu kota baru. Saya nggak ngelihat ini sebagai ada urgensinya sih dalam kasus beliau akan camping di sana. Beda kan dengan dulu misalnya ada seorang zaman Pak SBY sih misalnya gitu ya Mbak ya, itu Pak SBY juga beberapa kali tuh melakukan kemah, tapi itu ada urgensinya di daerah-daerah yang dilanda bencana biasanya gitu. Kalau ini kan nggak ada kan Mbak? Iya betul. Iya, Pak SBY dulu pada tahun 2006 ketika gempa dahsyat di Jogja yang membuat warga tewas ya, itu cukup besar sekali dampak kerusakannya dan kemudian rehabilitasinya juga sampai bertahun-tahun. Pak SBY berkantor di Yogyakarta gitu. Semua urusan pemerintahan dikendalikan dari sana. Begitu juga pada tahun 2010 ketika Mbah Marijan wafat itu ya, gunung meletus. Pada saya masih ingat itu pada letusan pertama saja sudah ada 36 orang gitu yang tewas, dan sesudah itu juga masih ada yang luka bakar dan sebagainya, itu kan masih banyak susulan korban-korban lainnya begitu. Itu Pak SBY juga langsung berkantor di Jogja, sebelumnya di Akmil gitu ya, menginap di Akmil dan kemudian berkantor di Gedung Agung atau Istana Kepresidenan Yogyakarta. Dan memang urgent sih itu, dan rakyat waktu itu ya, walaupun tidak ada media sosial waktu itu, belum seperti sekarang, tapi rakyat menyambut dan semuanya setuju karena memang sangat dari seluruh Indonesia waktu itu berduka untuk Jogja gitu. Sumbangan mengalir luar biasa di berbagai media juga, misalnya dari media peduli, media ini peduli, media itu peduli, itu juga sumbangan bahkan sampai miliar-miliaran gitu. Karena memang urgensinya tuh sangat urgensinya itu top gitu ya, di atas sekali gitu untuk penanganan dan koordinasi langsung presiden di lapangan untuk tanggap darurat bencana. Nah, kalau Pak Jokowi mungkin seperti sekarang itu juga untuk seperti kata Mas Hersu meyakinkan dirinya sendiri, lebih dekat kepada masyarakat Kalimantan gitu, mungkin juga untuk bahwa
ini proyek nasional, sehingga mungkin kepala otoritanya pun juga harus yang kelas nasional begitu ya. Entahlah nanti apa yang akan dikatakan Pak Jokowi gitu, supaya orang mendukung, karena saat ini kan banyak sekali yang menentang IKN itu. Kira sih kita akan cermati saja apakah memang betul Pak Jokowi jadi camping di sana gitu. Kalau kemudian Anda tanya apa urgensinya, saya jujur tidak melihat ada urgensi apapun soal dari sisi baik pembangunan ibu kota itu sendiri dan juga dari sisi persoalan bangsa ini kan, karena banyak sekali persoalan-persoalan yang sekarang jauh lebih serius yang harus ditangani oleh Pak Jokowi daripada sekedar camping di sana gitu. Itu Mbak. Iya, COVID ini tertinggi loh Mas Irso. Oh iya. Kemarin. Ya. Ada penambahan baru tuh 57.000 sekian dari puncak rekornya pada tanggal 15 Juli tahun 2021 tahun lalu itu adalah 56.757 kalau tidak salah ya. Nah, sekarang itu tambahannya sudah di atas 57.000 per hari begitu. Iya. Oke, Mbak Agi, saya kira itu banyak beberapa agenda penting yang kita highlight untuk Anda semua, para viewer kita. Jadi mulai sekarang kita jangan terbiasa jangan terbiasa kalau ada noise kita ikutin gitu ya. Kita mesti balik lagi voice, karena banyak sekali yang disebut sekarang pengalian isu itu, yang ribut-ribut soal apa ya kemarin soal Ustadz Khalid Basalamah dan sebagainya. Itu saya kira itu kan jadi kasus lama, kemudian kenapa mesti dibuka lagi kan gitu. Itu kan jadi, apalagi kemudian kalau orang sudah minta maaf, kenapa nggak dibuka maaf. Itu saya kira posisi kita FN selalu mendorong semacam itu, jadi sehingga pembelahan di tengah masyarakat ini nggak terus semakin berlanjut gitu ya. Karena bagaimanapun kita ini kan sesama anak bangsa, sampai kapan sih kita mau terus gontok-gontokan terus gitu, dan kemudian buzzer cuman bekerja semacam itu ya. Kalau buzzer nih mereka, saya mengutip dari soal Ketua MUI bidang ukhuwah ini Pak Yai Khalil Nafis, dia menyebutnya buzzer ini ya seperti pemakan bangkai gitu ya. Jadi ya kita nggak ikut-ikutan lah mereka seperti itu. Kita mesti akhiri ya perbincangan kita Mbak ya. Oke, ya Mas Hersl, pemirsa On The Record, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Semoga kami sehat dan tentunya Anda semuanya juga sehat gitu ya, bisa melewati COVID ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.